Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas di dalam kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan haram itu ada 4. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 3 bulan yang bersambung. Kemudian ada 1 bulan haram yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Maka marilah kita meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan-bulan yang mulia ini dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis kumpulan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-19. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abil Abbas Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qal, dari Abul Abbas. Ini nama panggilan dari Abdullah ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Nama panggilannya adalah Abul Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah pada suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng dengan di atas ekor unta atau keledai. Faqal, maka beliau kemudian berkata kepada aku, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Kemudian beliau menyebutkan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat semuanya, lau ijtama'at, seandainya mereka semua sepakat, ala an yanfa'uka bisyai'in, seandainya mereka semua sepakat untuk memberikan kepada engkau suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang memang sudah dicatat oleh Allah untukmu. Kemudian kata beliau, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan jika mereka umat ini semuanya bersepakat untuk memberikan kepada engkau, menimpakan padamu suatu madarat, suatu bahaya, lam yadurruka illa ma illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan sesuatu yang memang sudah dicatat oleh Allah bahwa hal tersebut menimpa di dirimu. Rufi'atil aqlam, pulpen yang mencatat takdir seorang hamba itu sudah selesai, sudah diangkat. Wajaffatil suhuf, dan lembaran yang mencatat takdir manusia itu sudah kering. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Tirmidzi. Di dalam riwayat Imam Ahmad juga Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ta'arraf ilallah fir raha. Lanjutan hadis ini, kenalilah Allah di saat kamu dalam kesenangan. Ya'rifka fi syiddati, niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu dalam keadaan sulit. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang akan meleset tidak menimpamu, maka dia tidak akan menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa atau sesuatu yang akan menimpamu dia tidak akan meleset darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwasanya kemenangan itu, bahwasanya pertolongan itu datang bersamaan dengan kesabaran. Yani kalau kamu sabar, kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusran, dan bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis ini hadis yang sangat mulia, hadis yang agung yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sebagai bimbingan. Pertama kepada Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian kepada kita sebagai umatnya. Ya, semua dibimbing oleh Rasulullah SAW kepada yang terbaik. Kepada yang terbaik. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas ini disebutkan tentang satu saat Nabi SAW pernah membonceng beliau. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Abdullah bin Abbas ketika itu masih dalam usia yang relatif sangat muda. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas, misanannya. Karena Al-Abbas salah satu dari paman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paman beliau itu yang masih hidup ada 4 orang. Ya, Hamzah, yang pertama Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, dan Al-Abbas. Yang 2 memeluk Islam, yaitu Abdullah bin Abbas, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an sebut sebagai singa Allah. Ya, singa Allah. Seorang yang pemberani, berjuang membela Islam. Kemudian yang kedua adalah Al-Abbas, ayah dari Abdullah bin Abbas. Yang tidak memeluk Islam 2 orang, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. Nah, ini sekarang kita tentang Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW hubungannya adalah misanan. Karena Abdullah ayah Rasulullah SAW dengan Al-Abbas kakak beradik. Nah, Abdullah bin Abbas orangnya atau sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya Allah, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada anak ini yaitu Abdullah bin Abbas dalam agama ini. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Maka tafsir yang paling handal, ya, yang menjadi pegangan para ulama-ulama muslimin adalah hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini paling handal, ya, dari semua tafsir yang ada. Oleh karena itu, setiap ulama tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yang pertama kali dibawa adalah An Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas berkata tentang ayat ini, karena beliau yang didoakan oleh Nabi SAW. Dan beliau disebut dengan Habrul Ummah, tintanya umat ini Abdullah bin Abbas. Saking banyak ilmunya. Ini tentang kemuliaan seorang pemuda, ya, Quraisy, misanan Rasulullah SAW yang berilmu, dan beliau orang yang sangat mencintai ilmu dan terus menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat ini dalam ilmu belajar mengajar sebagai muqaddimah untuk menarik perhatian. Supaya Abdullah bin Abbas memperhatikan apa yang akan disampaikan. Jadi beliau tidak langsung menyampaikan kalimat itu, tetapi beliau menarik perhatian Abdullah bin Abbas supaya konsentrasi, ya, sama halnya dengan guru di kelas. Kalau masuk kelas jangan langsung ngajar,
Ya, disuruh anak-anak itu supaya konsen, duduk yang rapi, tutup kitab-kitabnya, buku-buku yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya ditutup. Ya, perhatian di depan. Ini semua supaya konsentrasi, dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diajarkan oleh beliau. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa pelajaran. Ibaratnya belum, perhatikanlah, konsentrasilah, karena yang aku akan sampaikan ini penting bagimu. Dengarkan. Ini muqaddimah dalam mengajar. Ya, ini dalam ilmu metode mengajar di zaman modern ini. Ya, bagaimana membuat anak itu konsen, menarik perhatian. Ya. Dan Nabi SAW adalah sebaik-baik muallim, sebaik-baik yang mengajarkan manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau membuat Abdullah bin Abbas konsen dalam menerima kalimat apa yang akan beliau ajarkan, baru kemudian beliau sampaikan wasiat atau nasihat atau pelajaran yang akan beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Apa ini maksud dari menjaga Allah? Yang dimaksud dari menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakanlah. Apa yang Allah perintahkan, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Demikian pula menjaga larangan-larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, jagalah. Jangan sampai kamu menerjangnya. Jangan sampai kamu melakukannya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan menjaga Allah, menjaga aturan-aturan Allah, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, menjaga larangan-larangan yang Allah melarang kita agar kita tidak mengerjakannya. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah Ta'ala, segera minta ampun, segera istighfar. Karena namanya manusia kadang-kadang terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, tapi hendaknya segera bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas agar beliau selalu menjaga perintah-perintah Allah agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah atau menjaga larangan-larangan Allah agar ditinggalkannya. Jangan sampai dia mengerjakan larangan Allah. Ini makna dari ihfazillah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah, apa balasan seorang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah? Balasannya sama. Yahfazkallah. Ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Allah pun menjagamu. Ini namanya disebut oleh para ulama bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan pada seorang hamba dari jenis amal yang dikerjakan oleh hamba itu. Uzkuruni azkurkum. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah pada aku, niscaya aku akan mengingatmu. Jadi sejenis amal yang sama. Ya. Tapi tentu penjagaan Allah pada seorang hamba lebih besar. Tidak sama dengan penjagaan Allah kita kepada Allah. Kita menjaga Allah itu dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Ya, sekarang ini, ya, orang ketika dia dipantau, dia itu menjaga pekerjaannya.
Di satu tempat, satu lokasi ada CCTV. Disebutkan di situ, kawasan ini kawasan dipantau oleh CCTV. Lah orang berjalan di apa namanya? Di tempat itu mesti akan hati-hati. Mau berbuat jelek, mau mencuri, ya atau yang lainnya, takut. Karena apa? Dipantau. Nah manusia kalau selalu merasa dia itu dipantau oleh Allah Ta'ala, insya Allah dia akan menjaga dirinya, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga tingkah lakunya. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita di setiap saat 24 jam dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau CCTV mungkin ada saatnya, mungkin kadang-kadang mati lampunya, gelap di malam hari, tidak bisa dilihat. Ya. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah melihat kita, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dalam gelap gulita seperti apapun. Allah mengetahuinya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena Allah tidak bisa ditipu. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bisa bersembunyi dari manusia, dari pandangan mereka, dari penglihatan mereka, dari pantauan mereka, tapi dia tidak bisa melarikan diri, menyembunyikan diri dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini kalimat yang sangat penting yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan Allah kalau menjaga hambanya, Allah menjaga imannya, Allah menjaga hartanya, Allah menjaga anggota badannya, Allah menjaga anak keturunannya, Allah menjaga keluarganya, karena dia menjaga Allah. Bukankah anak yatim yang disebutkan dalam kisah tentang anak yatim yang dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan kemudian memperbaiki sebuah tembok yang akan roboh. Apa alasannya Nabi Khidir ketika itu? Karena di bawah tembok ini ada harta simpanan anak yatim. Kok Allah menjaga tembok ini, harta anak itu? Karena abuhuma solehan. Karena ayah dari dua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Ya, jadi seorang hamba kalau dia menjaga Allah, taat pada Allah, Allah akan menjaganya. Anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Ya. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas dan juga tentu kepada kita semuanya, kata beliau, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah berada di depanmu. Apa makna kalimat ini? Jagalah Allah, niscaya engkau jumpai Allah berada di depanmu. Artinya, ya, kata para ulama, berada di depanmu itu artinya Allah senantiasa membimbingmu kepada kebaikan. Pada umumnya membimbing kalau di dunia ini, yaitu yang di depan. Kalau ada orang bepergian, tak tahu satu tempat, cari guide. Guide itu orang yang mengarahkannya. Dia yang bimbing. Pak, mau kemana Pak? Oh, mau ke daerah sini, diantar. Nah. Jadi makna Allah berada depanmu, Allah senantiasa membimbingmu, ya, kepada kebaikan. Karena seorang menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka Allah membimbing dia. Allah membimbingnya, menjaga lisannya, membimbing lisannya, membimbing tangannya, membimbing perbuatannya. Karena dia selalu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa membimbing hamba tersebut. Kemudian wasiat yang ketiga
Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu memohon, maka mohonlah pada Allah. Ya. Doa itu adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah itu harus hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Ya. Ini mengajarkan kepada kita tauhid, agar kita hanya berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dia yang dekat dan hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon kalau dia memohon pada aku. Maka jangan minta pada orang mati, minta kepada wali. Jangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mempunyai kebutuhan, mempunyai masalah dalam hidup ini. Maka larikanlah permasalahanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Pemberi, Dia yang Maha Mendengar, Dia yang Maha Melihat. Ya, ini harus tanamkan dalam diri kita. Jangan berharap pada manusia. Manusia itu miskin. Seperti apapun kayanya, dia miskin karena dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan kita. Justru kita yang membutuhkan Allah taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kata Allah taala, antumul fuqara'u ila Allah. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah dia yang Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Itu Allah. Maka minta pada Allah. Permasalahan apapun yang kita hadapi, permasalahan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, perdagangan, keluarga, ada yang di atas. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Angkat dua tangan kita, sujud di malam hari, menangisilah pada Allah, mintalah pada Allah. Ya. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita melalui Abdullah bin Abbas agar kita benar-benar hanya memohon kepada Allah taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, mintalah pada aku, niscaya aku akan memperkenankan kamu sekalian. Maka rugi orang yang tidak berdoa pada Allah taala, itu rugi. Bahkan Allah murka kepadanya. Ya. Apabila seorang hamba tidak pernah memohon kepada Allah atau tidak mohon pada Allah taala, Allah benci pada hamba itu. Allah murka pada hamba tersebut. Tetapi seorang yang selalu mohon pada Allah taala, Allah justru mencintainya. Allah justru mencintainya. Kalau kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat keempat, kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini ada dua hal yang mirip. Apabila kamu memohon, mohonlah pada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan pada Allah. Ya, ini dua kalimat yang mirip. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama itu lebih umum. Ya. Apabila kamu mohonlah pada Allah. Apa saja yang kita inginkan, minta pada Allah Ta'ala. Ini bersifat umum. Kemudian yang kedua tentang mohon pertolongan. Ini terutama di saat seorang betul-betul dia dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan kesulitan,
ya, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat sesuatu. Ibadah yang kita lakukan ini karena pertolongan Allah pada kita. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan bisa berbuat ibadah ini. Nah, maka kita bersyukur pada Allah. Kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah. Maka minta pula pertolongan yang lainnya. Artinya di saat-saat kita mohon kesulitan dan yang lainnya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian wasiat yang berikutnya yaitu menanamkan keberanian kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya umat ini semuanya seandainya mereka sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau dan satu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah. Dan seandainya umat ini semua berkumpul menyepakati, bersepakat untuk menimpakan suatu musibah pada engkau, suatu madarat padamu, mereka tidak akan bisa menimpakan madarat itu padamu kecuali sesuatu yang sudah tercatat, yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini kita jangan takut, jangan khawatir. Ya, semua sudah tercatat. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang memberikan manfaat dan yang menimpakan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut pada syaitan. Jangan takut pada dukun. Jangan takut pada tukang sihir. Ya. Takut pada Allah. Ya. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak akan bisa mendapat satu manfaat kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah taala. Umat bersepakat membunuh seorang, kalau tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Kalau belum tercatat oleh Allah taala, tidak bisa terbunuh. Ya. Atau memberikan manfaat pada seorang, tidak bisa umat memberikan manfaat pada seorang kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu itu adalah takdir Allah. Apa yang akan kita dapati tidak akan meleset dari kita. Apa yang luput dari kita tidak mungkin kita dapat. Ya, tidak mungkin dapat. Kalau memang Allah takdirkan itu luput. Makanya dalam bekerja, dalam berusaha, persaingan boleh-boleh saja. Tapi seorang dengki pada saudaranya, karena kok tokonya kok laku ya, laris ya, aku kok enggak. Ya. Semua sudah tercatat. Kalau itu rezekimu, dia tidak akan lari kepada tempat lain. Kalau memang bukan rezekimu, ya memang bukan rezekimu, milik orang lain. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ini menanamkan keberanian kita kepada Allah, keberanian kita dalam hidup ini. Ya. Jangan kita yang penakut. Jalani hidup ini dengan baik. Selama kita tidak berbuat salah, jalani hidup ini dengan baik. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suatu hal yang positif kita dapati, alhamdulillah dari Allah taala. Kalau luput dari kita sesuatu, alhamdulillah, memang bukan rezekiku. Selesai. Ya, tidak pusing. Tidak naik kolesterolnya.
tidak naik gulanya. Kalau seorang beriman pada takdir. Permasalahan kadang-kadang kita ini kurang percaya. Aku sudah berbuat, tapi kok tidak dapat. Ya. Akhirnya putus asa, akhirnya sedih, ya. Akhirnya terkena penyakit. Ya. Maka hidup ini jalani dengan tenang-tenang, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang. Nah, ini penting. Karena pada umumnya manusia di saat dia senang lupa pada Allah. Lalai kepada Allah. Di saat senang, di saat lapang, ya, lupa. Tapi kalau di saat sulit, mulutnya 24 jam bergerak. Ya. Minta ampun, istighfar, minta jalan keluar. Itu kalau dalam keadaan sulit. Nah, An-Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita, apabila kita dalam keadaan senang, ingatlah Allah. Ta'arraf ila Allah fil rakha. Jadi kenalilah Allah, maksud sini selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah, melaksanakan perintah Allah di saat kita ini senang. Sehingga di saat kita sulit menghadapi masalah, Allah pun akan memberikan jalan keluar. Karena Allah mengetahui bahwa hamba ini di saat dia senang, dia selalu mengingat aku. Maka di saat dia sulit, Allah pun akan mengingatnya. Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan kesulitan, dalam perut bumi, dalam perut ikan dan paus, itu para malaikat ketika Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu ikan-ikan yang ada di sekitarnya, itu mendengar tasbihnya Nabi Yunus. Kata mereka, ya Allah, suara ini suara yang dikenal. Suara ini, suara Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, suara seorang hamba yang dikenal. Ya, ini dia selalu mengingat pada Allah, berzikir pada Allah. Kemudian mereka pun memohon pada Allah Ta'ala agar Allah keluarkan dari kesulitannya. Mereka ikut mendengarkan, ikut mohon pada Allah agar Allah melepaskan hamba. Karena ketika dia dalam keadaan senang, Nabi Yunus dalam keadaan senang, beliau adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir pada Allah. Maka di saat dia sulit pun Allah melepaskan beliau dari kesulitan itu. Jadi intinya bahwa seorang yang selalu mengingat Allah di saat dia sulit, di saat dia senang, maka pasti yakin Allah akan senantiasa mengingatnya, menolongnya di saat dia dalam keadaan kesulitan. Ya. Nah, mengapa Nabi alaihissalam menekankan di sini, kenalilah Allah di saat senang? Ya, karena pada umumnya manusia lupa dan lalai di saat dia senang. Maka justru kita diperintahkan untuk mengingat Allah di saat kita senang. Niscaya balasannya adalah Allah akan mengingat kita di saat kita susah. Kemudian kata Nabi alaihissalam, ketahuilah, ini pentingnya iman kepada takdir. Annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang akan menimpa kamu, maka dia tidak akan, apa yang akan meleset darimu, dia tidak akan mengenaimu. Dalam semua hal, yang baik dan yang buruk. Kalau seorang itu rezekinya, maka tidak akan luput darinya. Kalau memang bukan rezekinya, dia tidak akan sampai kepadanya. Yakinlah. Ma'akhto'aka lam yakul yusibaka. Apa yang akan menyimpang darimu, ya, yang meleset darimu, tidak akan mengenaimu.
Ya, wa ma asabaka, dan apa yang akan menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Lam yakun liyukhti'aka, maka tidak akan meleset darimu. Seorang kalau hidup dengan keyakinan seperti ini akan tenang hidupnya. Ya, bekerja pagi hari, pulang sore hari, dapatnya sekian, alhamdulillah. Memang itu rezeki aku hari ini. Banting tulang untuk lebih dari itu tidak bakal lebih. Karena memang ketentuannya yaitu pada hari itu. Ya. Kadang-kadang seorang santai-santai, tak taunya rezekinya datang. Memang itu bagiannya. Allah berikan kepadanya. Maka kita ini harus yakin pada Allah Ta'ala. Ya. Hidup ini jangan terlalu ngoyo. Mau sampai kapan ngoyo hidup ini? Yang dikejar apa? Kerja sewajarnya. Jangan lupa ibadah pada Allah Ta'ala. Jangan lupa zikir pada Allah Ta'ala. Jangan lupa berdoa pada Allah Ta'ala. Maka Allah akan berikan kemudahan pada kita. Kalau ada musibah menimpa kita, ingat ada musibah lebih besar yang menimpa orang lain. Yang menimpa orang lain. Maka kita akan merasa musibah itu ringan. Ya. Jangan kita menganggap bahwa musibah yang menimpa diri kita itu yang terbesar. Tidak ada orang yang mendapat musibah lebih dari apa kita dapati. Jangan. Ya, kita tidak tahu. Masih banyak orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, dan ujian yang jauh lebih besar daripada yang diuji pada kita. Ya, dan demikian hidup ini akan tenang. Kita akan bersyukur pada Allah, ya, dan bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi Alaihissalam, wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Kemenangan, pertolongan itu datangnya bersamaan dengan kesabaran. Bersabarlah. Pasti akan ada jalan keluar. Akan ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini perintah untuk kita bersabar. Hidup ini tidak luput dari dua. Kita hidup ini hanya pada dua keadaan. Tidak lebih dari itu. Keadaan pertama nikmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua ujian. Antara nikmat dan ujian itu hidup di dunia ini. Dan nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan pada kita. Nah, kalau nikmat yang menimpa kita, yang kita dapati, perbanyaklah bersyukur. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala suatu saat dan ujian Allah, maka bersabarlah. Jadi hidup ini kita ini hanya beralih pada dua kutub. Kutub nikmat dan kutub ujian. Ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tidak lebih dari dua itu. Nah, ketika kita mendapat nikmat, bersyukurlah. Ketika kita diuji, bersabarlah. Bersabarlah. Fa anna nasra ma'as sabri. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya, ya, jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah ketika seorang mendapatkan kesempitan. Setiap kesempitan dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Jangan putus asa. Cepat atau lambat ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Maka mohon pada Allah Ta'ala. Bukankah kita diberi peringatan oleh Allah Ta'ala barusan, kurang lebih 2 tahun datanya COVID. Seperti apa keadaan kita? Ingat tak? Ketika kita dilarang keluar dari rumah-rumah kita, sholat tarawih di rumah, ya, diam di rumah, tidak bisa kerja apa-apa. Itu ujian dari Allah, supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana keadaan kalau keadaan itu terus menerus? Tapi tidak mungkin. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Mereka tidak bakal mampu. Sekarang alhamdulillah kita sudah terlepas dari COVID, dari ujian itu. Ya. Jadi dengan bersabar, dengan berdoa, ya, suatu kesempitan pasti ada jalan keluarnya. Alhamdulillah tahun ini haji seperti biasa, seperti sebelum COVID. Tahun kemarin masih sulit. Ya, banyak orang yang ingin berhaji tidak bisa. Apalagi tahun sebelumnya. Tahun COVID itu berhaji hanya 1.000 orang. 1.000 orang yang melakukan ibadah haji.
Tahun berikutnya 60.000. Tahun berikutnya 1 juta. Sekarang ini normal. Seperti sebelumnya. Jadi setiap ada kesulitan, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Kita bersabar, introspeksi diri, perbaiki diri kita, meningkatkan ibadah kita, istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini pun janji dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang kalau mendapat kesulitan, ya jangan putus asa. Pasti ada jalan keluar. Karena Allah menguji hamba-hambanya untuk satu hikmah, supaya hamba itu kembali kepada Allah. Kalau manusia tidak diberikan ujian dan ujian kesulitan, terus diberikan kesenangan, pasti dia akan lupa kepada Allah Ta'ala, akan lalai dari Allah Ta'ala. Kalau selalu diberikan kesenangan. Makanya Allah mempunyai metode, mempunyai cara, supaya hamba ini kembali pada Allah, diuji oleh Allah Ta'ala dan berbagai macam ujian, supaya dia tidak lalai, tidak lupa, ya, itu hikmahnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena ini juga hari kerja, saya kira cukup, ya. Semoga bermanfaat. Apa ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Kalau ada. Kalau tidak, kita cukupkan kajian pada kesempatan yang baik ini. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari Rasulullah SAW, ya, dari wasiat yang beliau sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas. Intinya hendaknya seorang selalu menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, kerjakan, terutama sholat 5 waktu ini, ya, jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun, sibuk seperti apapun, ya, jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian tauhid kita pada Allah Ta'ala, minta hanya pada Allah, jangan menoleh kepada selain Allah, ya, mohonlah pada Allah, berdoalah pada Allah dalam semua keadaan, senang maupun sulit. Kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon kepadanya, meminta kepadanya. Semoga bermanfaat dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.